Hasil Piala AFF 2022 Indonesia versus Kamboja. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan di matchday kedua grup A Piala AFF 2022. Berhadapan dengan timnas Kamboja, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 2-1. Timnas Indonesia berhasil unggul melalui gol Egy Maulana dan Witan Sulaiman, sementara Kamboja memperkecil kedudukan berkat gol Saret Kria. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia mendapatkan modal yang apik untuk Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di pertandingan matchday ketiga nanti. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini berjalan dengan sengit. Kedua tim sama-sama tancap gas sejak laga dimulai. Baru 7 menit laga berjalan, skuad Garuda berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Pratama Arhan dari sisi kiri melepaskan umpan silang ke sisi kanan, di mana Egy Maulana langsung menyambar bola itu dengan sepakannya dan skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Usaha Kamboja berbuah manis di menit ke-15. Saret Kria yang tidak terkawal dengan ketat berhasil memanfaatkan sepak pojok dan menanduknya ke gawang Indonesia, dan skor kembali sama kuat 1-1. Setelah beberapa melakukan percobaan, Indonesia berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-34. Berawal dari pergerakan Marcelino Ferdinand di sisi kanan, ia langsung melepaskan umpan tarik ke arah Witan Sulaiman, dan sang gelandang tidak kesulitan melakukan tap in ke gawang Kamboja. Skor berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Pada babak kedua tak ada lagi gol. Kedua tim sama-sama menyerang dan bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Skor tidak berubah, 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Ilija Spasojevic: saya sudah 35 tahun, cukup berpengalaman. Ilija Spasojevic sangat siap jelang debutnya pada Piala AFF 2022 bersama timnas Indonesia. Menurutnya ada tekanan yang dirasakan untuk membuktikan kualitasnya dan memang layak membela skuad Garuda. Spasojevic sempat lama tidak dilirik Sintayong untuk membela timnas Indonesia, namun Sintayong menurunkan egonya dengan memanggil Ilija Spasojevic saat tahu Dimas Derajat tak bisa berkiprah di Piala AFF 2022 karena cedera. Ilija Spasojevic berjanji akan membayar lunas kepercayaan yang diberikan Sintayong di Piala AFF 2022. Pemain yang karib dipanggil Spaso itu kemungkinan bakal menjadi striker utama di timnas Indonesia. Usia saya sudah 35 tahun. Saya sudah cukup berpengalaman dan di kompetisi kita tekanannya sangat tinggi. Jadi dimanapun bermain pasti ada tekanan, ujar Ilija Spasojevic. Spasojevic sendiri baru 3 kali bermain untuk timnas Indonesia, namun pemain Bali United ini sudah mampu membukukan 3 gol. Saya sudah terbiasa dengan tekanan. Saya senang karena Coach Sintayong kembali memanggil saya, imbuh Spasojevic. Berikan saya kesempatan kedua. Saya sudah bicara dengan Coach Sintayong dan mindset saya berubah, tutur Ilija Spasojevic. Fisik dan mental berubah. Ilija Spasojevic adalah top skor BRI Liga 1 musim lalu dengan 23 gol. Per musim ini Spaso telah mendulang 7 gol dari 11 penampilannya untuk Bali United. Saya memperbaiki kondisi fisik dan mental.
Saya berharap bisa memenuhi ekspektasi dari Coach Sintayong dan seluruh masyarakat Indonesia jelasnya. Sintayong juga menganggap Spasojevic sudah berubah dari segi kondisi fisik dan mental pada masa persiapan menuju Piala AFF 2022. Penilaian Sintayong sebenarnya kembalinya Spasojevic ke timnas Indonesia cukup mengejutkan, sebab Sintayong telah beberapa kali mengungkapkan ketidakcocokan dengan keluaran penyerang Persib Bandung itu, Spasojevic. Spasojevic sudah berubah, kondisi fisiknya menjadi lebih baik dan mentalnya pun berubah. Jadi saya menantikan Spasojevic pasti bisa menunjukkan yang lebih baik dari Spaso yang dulu, terang Sintayong. Kekurangan Darwin Núñez sebagai penyerang tajam hanya soal finishing. Finishing dan Darwin Núñez seperti tidak ditakdirkan berjodoh dalam waktu singkat saat tiba di Liverpool. Pemain berusia 23 tahun ini sering membuang-buang peluang yang akhirnya berakibat fatal bagi tim. Salah satunya ketika Núñez gagal memaksimalkan peluang-peluang emas yang diperolehnya saat melawan Manchester City pada putaran keempat Carabao Cup 2022. Alhasil Liverpool kalah 2-3 dari Manchester City di Etihad Stadium pada Jumat 23 Desember waktu Indonesia Barat. Dalam catatan Fotmob, Núñez setidaknya punya 3 kesempatan untuk mencetak gol. Semua tembakan itu pun berada di dalam kotak penalti, tepatnya di ruang apit sebelah kanan serangan Liverpool. Sialnya semuanya melenceng, terutama peluang 1 lawan 1 di menit ke-72 dan kesempatan untuk menyamakan kedudukan sirna karena tendangannya melebar. Situs Opta kemudian merilis shots map atau peta tendangan Núñez selama berseragam Benfica. Di musim 2021-2022 itu Núñez sangat tajam dengan 26 gol dari hanya 18,4 kali tendangan. Menariknya, Núñez memang sangat jarang mencetak gol dari ruang apit di sebelah kanan. Jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan saat Núñez mengeksekusi peluang di tengah atau ruang apit sebelah kiri. Kurang tenang dan masih adaptasi. Sebagai seorang penyerang, ketenangan dalam memaksimalkan peluang adalah hal penting. Hal tersebut hanya bisa dilatih dengan pengalaman dan mentalitas. Sementara Núñez sendiri belum genap 1 tahun di Inggris, pemain asal Uruguay itu masih perlu adaptasi. Núñez sendiri sejatinya sudah punya modal untuk menjadi penyerang tajam. Ia nyaris punya segalanya di usia yang masih muda. Núñez punya kesempatan dengan postur yang tinggi. Walaupun memang beberapa atribut masih perlu diasah kembali oleh Núñez. Laga melawan Manchester City memperlihatkan betapa Núñez sangat brilian ketika bermain melawan tim dengan blok tinggi. Ia sangat pandai mengendus ruang kosong. Ditunjang dengan kecepatannya, Núñez adalah sosok paling merepotkan dan berbahaya bagi tim lawan. Satu lagi yang tampaknya membuat Núñez begitu buruk adalah ekspektasi orang-orang. Harganya yang hampir mencapai sekitar 100 juta pound sterling itu jelas menjadi patokan bagaimana seharusnya sang pemain tampil. Belum lagi, Núñez datang bersamaan dengan Erling Haaland ke Manchester City. Walaupun lebih murah, Haaland justru menggila. Kesetanan dengan mencetak 24 gol berbanding 9 milik Núñez.